Ricci, anak saya yang sulung, tahun ini akan berulang tahun yang ke-8. Bagi saya, mendidik Ricci itu seperti pengalaman pertama ya. Namanya anak pertama, pasti dia hasil uji coba. Beda dengan adiknya, yang kita namanya ada anak kedua kan pasti sudah punya pengalaman sebelumnya dengan kokonya. Jadi, kalau dengan Ricci ini, kami merasa sebagai orang tua itu, Ricci ini hasil uji coba kami sebagai orang tua. Kalau teman-teman pernah dengar istilah teenager atau remaja dalam bahasa Indonesia, pastinya itu dimulai di usia belasan, namanya juga teenager. Berasal dari kata teen dan age, teen belasan, age umur belasan. Lalu yang saya mau ngomongin hari ini adalah soal Ricci yang bisa saya bilang memasuki usia pre-teen atau pre-teenager atau pra-remaja. Meskipun baru usia 8 tahun, bagi saya Ricci itu bisa dibilang isi kepalanya itu sudah mau mendekati yang namanya remaja. Contohnya apa? Contohnya anaknya mulai berani untuk speak up. Speak up ini dalam pengertian dia mulai kasih tahu yang dia suka apa, yang dia nggak suka apa. Misalnya, yang dia suka makanan pizza, bakmi. Nah, kalau yang dia tidak suka misalnya apa yang dia tidak suka? Rata-rata sih dia suka semua. Ricci anaknya doyan makan soalnya. Itu kalau dalam hal makanan. Nah, kalau dalam hal berteman, dia juga berani speak up. Suka berteman dengan temannya si A, suka berteman dengan temannya si B, tidak suka dengan temannya si Z misalnya. Nah, tentunya suka atau tidak suka ini kadang-kadang sih sifatnya subjektif, tapi kadang-kadang juga objektif. Anaknya mulai objektif melihat situasi. Kemudian apalagi? Soal mata pelajaran, dia juga sudah bisa speak up. Dia suka pelajaran misalnya art, drawing, atau olahraga misalnya. Dia suka running sama main bola. Nah, yang dia tidak suka itu misalnya berenang, dia tidak suka gitu. Nah, dia speak up untuk hal-hal yang seperti itu. Contoh-contohnya yang tadi saya sampaikan. Kemudian apalagi? Memasuki preteen ini, anaknya mulai mandiri dan bertanggung jawab. Tentunya ini pelan-pelan kita sebagai orang tua mengajarinya. Jadi bukan serta-merta langsung mandiri dan langsung bertanggung jawab, enggak. Kita pelan-pelan mendidiknya. Mandirinya itu seperti apa? Misalnya, karena sekarang lagi pandemi dan mereka harus bersekolah dari rumah, home learning. Biasanya Ricci itu bangun tidur itu bangun sendiri, nggak dibangunin. Nah, kalaupun harus dibangunin, itu anaknya nggak rewel, gampang dibangunin. Lebih seringnya saya sebagai mamanya itu membiarkan dia bangun sendiri. Kadang meskipun sudah terlambat, saya udah tahu nih waktunya udah mepet, home learningnya udah mau dimulai, tapi saya sengaja nggak membangunkannya. Melatih dia buat bertanggung jawab atas diri dia sendiri. Nah, nanti kalau dia telat bangun, anaknya jadi sedikit bad mood dan kadang itu masih bisa menangis karena telat bangun, telat mempersiapkan diri gitu. Agak lucu sih, saya nggak nyangka aja dia bisa seperti itu, telat bangun, telat persiapan untuk home learning, tapi dia malah nangis. Nah, biasanya kalau udah begitu, berikutnya dia udah nggak, dia mulai bisa prepare lah, bangun 1 jam sebelum home learning dimulai, sarapan dulu, mandi dulu, dan itu dia lakukan sendiri. Mandi sendiri, makan juga ambil makan sendiri. Nah, di usia preteen begini ya, pra remaja, anaknya kadang-kadang nggak suka dibantu. Contohnya kalau dia mau mandi, saya mencoba menawarkan diri untuk membantu dia mandi,
untuk menggosok punggung bagian belakang. Tapi lebih seringnya ditolak sama dia. Katanya dia bisa melakukannya. Ya sudah, paling kita sebagai orang tua hanya mengingatkan, gosok bagian belakang, gosok keteknya, gosok lehernya, kakinya, bagian depan, bagian belakang, mengingatkan dia gitu. Itu kalau perihal mandi. Nah, kemudian kalau makan anaknya kan dia udah bisa speak up nih, mau porsi lebih banyak kalau misalnya menunya enak, atau porsinya lebih sedikit jika menunya kurang cocok dengan dia. Kemudian sehabis makan dia bisa membawa piring kotornya, sendok kotornya, mangkok kotornya itu ke sink, ke tempat cuci piring. Kadang-kadang kalau moodnya lagi bagus, dia mau cuci piring. Kalau lagi enggak, ya udah dia tinggalin aja. Tapi dia berusaha untuk sebisa mungkin handle sendiri. Kadang kalau makan kan makanan nasi atau lauk itu suka jatuh di meja, nah dia bisa beresin. Kadang juga jatuh di lantai, dia juga bisa beresin juga. Anaknya kalau sudah pernah dikasih tahu sekali, terus dikasih tahu kedua kali, dikasih tahu ketiga kali, biasa anaknya nggak seneng dikasih tahu berulang-ulang. Kalau kita kasih tahu sekali udah nih, dikasih tahu yang kedua kali, dia suka protes. Udah pernah kasih tahu, Koko udah tahu. Dia protesnya seperti itu. Jadi dia tidak suka dikasih tahu hal yang sama berulang-ulang. Meskipun dia mungkin udah tahu, tapi dia lupa. Nah, kita coba mengingatkan kembali, nah dia nggak seneng tuh di situ. Jadi kita coba cuman kasih pemantik dikit, nah dia akan ngejawab, udah, Koko udah tahu, Koko udah bisa gitu. Itu salah satu contohnya. Kemudian, nah ini yang cukup membanggakan bagi kami orang tua adalah kalau di tempat keramaian, di tempat umum misalnya, dia kebelet pipis, dia berani untuk pergi sendiri ke toilet, mencari tahu sendiri di sebelah mana gitu. Atau kalau habis makan mau cuci tangan, dia berani untuk mencari wastafel di sebelah mana. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, anaknya juga bertanggung jawab. Kalau dikasih tanggung jawab, dikasih tugas, dikasih kerjaan rumah, anaknya cukup tanggung jawab. Misalnya, kalau saya lebih suka kasih kerjaan yang agak ringan sih, yang masih ringan. Misalnya angkat jemuran. Misalnya kalau saya lagi masak air, saya minta dia yang matiin kompornya. Kadang kalau malam dan siap-siap buat tidur, saya minta dia matiin lampu, kunci pintu, tutup horden jendela, yang seperti itu. Dan dia juga bisa dikasih tanggung jawab untuk ngurusin adiknya, mandiin adiknya tuh yang beda 3 tahun dengan dia udah bisa. Kemudian bantu adiknya buat sikat gigi. Nah, ya cukup bangga sih punya anak sulung, apalagi cowok seperti Richie. Kemudian mungkin itu saja. Saya pernah dengar seorang teman bercerita seperti ini. Jadi dia punya 3 anak, anak pertama cowok, kedua dan ketiga cewek. Dia lalu bilang begini, seandainya anak sulung saya cewek, mungkin saya udah bisa kasih dia tanggung jawab kerjaan rumah seperti nyapu, cuci piring. Ini anak cowok malah nggak bisa diharapin apa-apa, nggak bisa. Menurut saya sih, dari pengalaman saya, anak saya Richie nggak begitu. Meskipun dia cowok, dia bisa kok dikasih kerjaan rumah tangga seperti cuci piring, nyapu, yang tadi saya bilang mandiin adiknya, angkat jemuran. Saya besar di keluarga yang tidak ada pembagian gender untuk tugas rumah tangga yang seperti cuci piring, nyapu, ngepel, sikat kamar mandi. Itu nggak ada pembagian yang kalau cuci piring itu perempuan, kalau nyapu itu perempuan, kalau siram bunga itu perempuan, kalau tugas cowok itu misalnya cuci mobil, lap pagar, misalnya bersihin pagar. Di keluarga saya tuh nggak ada istilah seperti itu.
Di keluarga suami juga sama. Kita di rumah tidak ada yang namanya pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga itu nggak ada. Jadi semua pekerjaan rumah itu kita bagi. Siapa sempat atau siapa keburu kerjain apa, maka dia yang kerjain. Hal yang sama juga kami terapkan ke anak-anak. Tidak ada pembagian gender dalam pekerjaan rumah tangga. Semua orang, nggak cowok, nggak cewek, semua bisa kerjain. Gitu. Jadi buat Richie, buat Koko, suatu hari jika kamu lihat video ini, Mami cuma mau bilang, Mami so proud of you, Koko. You are the best son I ever have. Love you, Koko. Bye-bye.